pertama-tama teman-teman buka aplikasi Canva. Kalau teman-teman belum download, kalian bisa download dulu aplikasinya di Play Store ya guys. Nah, nanti di beranda kurang lebihnya kayak gini. Kan kita mau bikin desain story frame ya. Jadi kita pakai ukuran cerita Instagram. Nah, di sini kita pakai ini ya, template cerita Anda ataupun cerita Instagram. Nah, sama aja gitu ya. Teman-teman klik ya di fitur beranda. Nanti kita pilih template kosongnya karena kita akan mendesain dari nol. Nah, pilih buat desain kosong ya guys. Oke, selanjutnya teman-teman klik plus lalu ke fitur elemen. Di fitur elemen teman-teman ketik nama elemennya adalah @cn illustration ya. Ini nama karyanya. Klik lihat semua. Nah, nanti tampilannya kayak gini ya guys. Teman-teman ini agak scroll aja pokoknya ya ke bawah. Nah, scroll ke bawah hingga menemukan elemen background ini ya guys. Nah, ini bahasanya tuh Korea-Korea gitu. Kalau teman-teman yang bisa ataupun tahu bahasa Korea, kalian bisa komen aja ya ini tuh nama elemennya apa. Cuman untuk memudahkan makanya aku pakai nama illustrationnya atau karyanya yaitu @cn illustration. Pilih yang ini ya guys. Ini yang bakal dijadikan sebagai background. Nah, ini pokoknya tarik menyeluruh ke seluruh kanvasnya ya guys. Ini ditarik hingga seperti ini. Selanjutnya klik plus lagi, masih di fitur elemen, di elemen @cn illustration. Ini agak ke atas dikit hingga menemukan elemen yang ini ya guys. Ini yang bakal jadi footernya di bawah. Nah, ini taruh di bawah, tarik hingga seperti ini ya guys. Selanjutnya klik plus lagi ke fitur elemen, ke option bentuk ya, lihat semua. Pilih yang ini ya guys, rounded square namanya. Nah, yang ini warnanya diganti dulu ya jadi warna putih. Klik ke pengaturan warna, pilih warna putih. Untuk kode warna putih adalah F-nya sebanyak 6 kali ya guys. Nah, ini ditaruh di sekitaran ini ya guys, yang garis ini nih, ada garis-garis pembatasnya. Nah, ini tarik ke bawah ya seperti ini, lalu klik posisi lalu klik mundur sekali. Nah, kayak gini ya guys. Kenapa warnanya warna putih? Pokoknya teman-teman harus cari warna dari warna yang digunakan di elemen ini. Ini kan kebanyakannya dominan ungu sama pink ya. Nah, harus cari warna yang kontras kayak putih, hitam, kuning, hijau gitu. Nantinya apakah berpengaruh? Tentunya berpengaruh ya guys. Nanti berpengaruhnya tuh di aplikasi background erasernya gitu. Kalau teman-teman ini warna putihnya tadi pakai warna ungu, nanti ke bawah elemen lainnya. Sedangkan kita fokusnya tuh yang bagian tengah ini kan mau jadi ini kan, jadinya nanti kosong gitu kan, karena kan bakal bikin story frame. Jadi pilihlah warna yang kontras ya, yang beda dari warna yang digunakan di elemen ini kayak gitu. Itu tipsnya, sedikit tipsnya. Lalu klik plus lagi, masih di fitur elemen. Untuk elemen selanjutnya teman-teman ketik aja namanya adalah planet ya guys, karena temanya luar angkasa. Klik lihat semua. Nah, yang pertama pilih yang ini ya guys. Ini nama elemen aslinya adalah colorful texture Saturn planet space element. Ini taruh di atas ya kayak gini, di pojok kiri atas. Lalu klik plus lagi, pilih yang sampingnya ya, astronaut. Ini nama elemennya adalah cute cartoon astronaut. Ini taruh di bawah kayak gini, taruh di bawah.
Klik plus lagi, pilih yang sampingnya roket ya. Ini nama elemen aslinya adalah Risograph Outer Space Birthday Spaceship. Nah, ini dikecilin, ditaruh di samping kanan ya guys, samping kanan. Enggak seperti ini, klik plus lagi. Masih di option fitur planet. Ini agak scroll ke bawah ya guys, scroll ke bawah hingga menemukan ini nih, satelit, elemen satelit. Nama elemen aslinya adalah Colorful Texture Satellite Space Element. Ini dikecilin, lalu ditaruh di samping ini ya, seberang kiri. Klik plus lagi, pilih yang sampingnya yang kayak ada gambar bintang gitu. Ini nama elemen aslinya adalah Colorful Texture Shooting Star Space Element. Nah, ini taruh di bawah, pokoknya dikecilin hingga kayak gini ya guys, kurang lebihnya. Selanjutnya klik plus, kita ke fitur teks, akan menambahkan teks. Tambahkan judul. Lalu ini ya guys, untuk nama fontnya diganti ke option font. Lalu ketik aja di pencarian fontnya, nama fontnya adalah Bobby Jones ya. Nah, pokoknya search sampai ketemu. Nah, ini tinggal klik aja hingga terganti. Untuk ukurannya itu 100 ya, custom di ukuran font 100. Ukuran font 100. Lalu ini ya guys, ini kita warnanya kita ganti jadi warna putih. Nah, ini diduplikat dulu, taruh di atas. Yang bawah itu teman-teman kita kasih ini ya, tulisannya adalah classmate sesuai tahunnya ya. Sekarang kan classmate 2023. Nah, ini kita kasih efek, ke fitur efek, lalu pilih efek kerangka, klik tengahnya untuk mengcustom ketebalannya, lalu ketik aja untuk ketebalannya 200, lalu warnanya diganti jadi warna ungu, klik di pengaturan warna, lalu masukin kode hex warna ungu itu adalah 402864. Nah, ini ya untuk kode hexnya atau kode warnanya. Nah, ini taruh di sini, taruh di bawah. Oke, selanjutnya teman-teman yang di atas diduplikat lagi ya buat di bawah. Nah, yang ini teman-teman tulis aja keterangannya ini live report ya. Judul di atasnya live report. Nah, kayak gini. Lalu ini ya guys, ke fitur efek. Fitur efeknya option kerangka, klik tengahnya, lalu custom untuk ketebalannya 200. Lalu untuk warnanya klik di pengaturan warna, lalu masukin di pengaturan warnanya kode hex warna pink itu adalah DA7B BD. Nah, ini ya guys. Selanjutnya kalau yang bawah itu ukurannya diganti ya jadi 35. Kalau di bawah, lalu ke fitur warna diganti ya warnanya, lalu masukin aja kode hexnya yaitu FFE071.
Nah yang ini juga sama, dikasih fitur efek. Efeknya efek rangka, klik di tengahnya, di pengaturannya ketebalannya 200, lalu masukin outline-nya itu warna ungu ya, masukin aja kode hex warna ungu adalah 402864. Nah kayak gini, lalu teman-teman masukin aja keterangan temanya ya, disesuaikan sama tema yang diadain di sekolah kalian. Contohnya di sini unleashing our potential excellence together. Kayak gini ya guys, dan tara udah jadi guys. Kalau udah tinggal klik icon save di pojok kanan atas, klik unduh. Untuk formatnya PNG, klik unduh dan tunggu hingga proses desain tersimpan di galeri kalian. Oke, pertama-tama teman-teman buka aplikasi background eraser. Kalau teman-teman belum download, kalian bisa download dulu aplikasinya di Play Store, lalu klik load a photo. Pilih desain yang mau di remove ya, bagian tengahnya. Nah nanti kayak gini, lalu teman-teman klik down, lalu klik fitur auto color, lalu arahkan ke bagian yang ingin di remove nya, ke arah warna putih ini ya. Jadi nanti otomatis bakal kehapus kayak gitu. Nah ini teman-teman kalau udah tinggal klik down, checklist di atas. Nah ini bisa klik fitur ini ya, kalau mau memperhalus kayak gitu, diperhalus. Kalau udah tinggal klik save dan tunggu hingga proses desainnya tersimpan. Nah ini udah tersimpan dan bisa kalian cek di galeri. Lalu selanjutnya langsung ke aplikasi Instagram untuk mempraktekannya ya guys. Oke, pertama-tama teman-teman buka aplikasi Instagram. Kayak biasa teman-teman login dulu ke akun yang teman-teman mau upload ya, atau mau desainnya dikasihin frame. Nah kayak biasa teman-teman tinggal klik plus, lalu masukkan foto ya yang mau dipakein story frame-nya. Ini contohnya kita yang upload ya, nanti ada beberapa contoh kasusnya. Yang pertama yang ini, yang kedua tuh kalau misalkan ada anggota atau orang yang nge-tag terus mau dipakein story frame juga bisa. Terus nanti yang ketiga itu versi video gitu, kalau bentukannya video apakah bisa di story frame? Jawabannya bisa ya. Jadi nanti ada beberapa tutorialnya bakal aku contohin ya. Ini yang pertama yang ini dulu, kasusnya kita mau ngupload di akun sendiri. Nah pilih fotonya ya guys yang mau dipakein story frame-nya. Lalu kalau udah teman-teman tinggal klik icon stiker di samping icon text, lalu klik ini ya option tambahkan. Nah di sini teman-teman tadi masukin aja frame yang udah di remove ya. Kalau yang udah di remove nanti tuh kosong gitu yang tengahnya, karena kan udah di remove. Ini tinggal diarahin aja, tinggal disesuaikan untuk peletakannya hingga seperti ini ya guys. Nah kalau udah tinggal klik cerita Anda. Selanjutnya ini kasusnya kita di tag nih sama orang lain nih. Ini ada yang nge-tag ya guys. Nah ini contohnya ada yang nge-tag ke akun kita, terus mau dikasihin story frame, tinggal tambahkan kayak biasa. Lalu teman-teman klik icon stiker, lalu klik ini ya
klik tambahkan, lalu masukin, klik ini frame yang udah di remove. Nah lalu arahin aja deh ini penempatan peletakannya ya, jadi bisa jawabannya ya. Nah lalu klik cerita Anda. Nah case yang ketiga adalah bentukan video mau dipakein frame ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja video yang mau diupload ke Instagram, lalu klik icon stiker kayak biasa, klik icon tambahkan, lalu masukin ininya ya, tinggal diarahin aja deh guys, jadi jawabannya bisa rakyat ya. Ini tinggal diarahin aja, tinggal klik cerita Anda. Nah nanti kita lihat ya hasilnya. Nah, ini yang pertama yang kita tuh upload dari akun kita dipakein frame. Lalu yang kedua ini kita kasih frame-nya dari tagan orang lain ya. Nah ini tadi kan yang nge-tagnya ini, terus kita kasih frame. Nah jadi kayak gini. Terus yang ketiga itu yang bentukannya video ya. Ini lagi loading dulu ya teman-teman. Nah yang bentukannya video kayak gini. Kayak gitu ya guys, jadi jawabannya bisa banget untuk upload dipakein frame, terus ada yang nge-tag mau dipakein frame, terus kalau dalam bentukannya video juga bisa banget ya guys. For your information, bagi kalian yang pengen dapetin ide, inspirasi, tutorial seputar Canva, itu teman-teman bisa banget nih follow akun Canva aku namanya Kensi_co. Jadi di sana teman-teman bisa dapetin ide, inspirasi, tutorial setiap harinya secara gratis gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow. Nah teman-teman, kapan lagi teman-teman bisa dapetin materi, ide ataupun inspirasi tutorial desain di Canva setiap harinya itu dengan teman-teman ngeklik follow, ikuti akun Kensi aku tuh teman-teman udah bisa dapetin beragam materi, ide, inspirasi di sana gitu ya. Karena aku lebih aktif di Instagram nih teman-teman. Jadi teman-teman yang belum follow akun aku boleh banget nih, terbuka banget buat kalian untuk visit ke akun Kensi_co aku ya di sana kayak gitu. Jadi takutnya teman-teman di YouTube dapetin tutorialnya itu kan kalau di YouTube 1 minggu sekali. Nah kalau di sana teman-teman bisa dapetin lebih banyak lagi nih, karena biasanya aku lebih banyak sharing atau kasih edukasi tutorialnya itu di Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Gitu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh dong untuk like. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, boleh untuk subscribe dulu untuk mensupport channel ini. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun mau request terkait next ide konten selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!